Oke, ini gue buat record malam. Tadinya mau dari siang, dari sore, dari habis Isya gue mau record, cuma masalah mikrofon nyetingnya ya Allah. Ini sampai sekarang mau jam 2, gue baru kelar nyeting. Udah, kita langsung aja ke kontennya. Di video kedua kemarin tuh kan gue bakal ngebahas sejarah gue akun gue di 1617 sama di 1664. Kita kupas tuntas dulu nih akun TikTok yang dulunya awalnya dia itu di 1617. Kebetulan gue langsung buka aja nih ya biar cepet. Untuk pembuktiannya ya seperti biasa lah, siapa lagi, saksi bisu ini akun pertama kali terbit. Nah, si Max Woman ini di sini tanggal 4/12/2019 berarti ini akun pertama kali buat. Dan ini termasuknya gue akun jumper, jadinya waktu itu ke 1617 itu gue lupa itu tanggal berapanya gue terbang ke situ. Yang pasti itu gue waktu itu emang benar-benar main sendiri. Untuk ceritanya video gue yang kemarin gue sempat gue upload tuh, itu disitulah kenapa gue buat sendiri. Sekarang kita ke kerajaannya 1617. Untuk video yang kemarin juga gue udah sedikit jelasin, udah kasih lihat juga kondisi 1617 sekarang kayak gimana. Cuma sekarang gue lebih mengupas tuntas secara detailnya ya. Ini migrasi. Kita langsung ke koralnya aja. Di sini, nah gue masih lanjut cerita yang kemarin. Jadi dulu itu pas gue KD ini kebuka, gue langsung chat, baca-baca chat aliansi, chat ke kerajaan. Gue cari aliansi Indo dan kebetulan ada salah satu aliansi Indo itu dulu namanya IP Tanda Seru. Leadernya dulu IGN-nya namanya MAD dulu itu namanya. Akhirnya gue join ke aliansi IP itu yang di daerah Koral sini. Selang berapa hari si Mat itu ngangkat gue gitulah jadi R4. Dan gue di situ komunikasi juga sama R4 IP lainnya. Dulu di situ ada Venom, ada Rascal, terus ada sempet cewek juga. Udah kayak gitu, kita komunikasi tuh lewat grup WA gitu untuk lanjutan aliansi ini berjalannya ke depannya gimana. Selang waktu udah kita satu-satu kita ambil lah sakum altar ini gitu. Nah, untuk wilayah Koral ini kebetulan sekitar beberapa hari itu kan udah ketahuan tuh power yang terbesar di sini siapa untuk wilayah sini. Kebetulan IP sama ada di sini dulu, lupa gue namanya apa di sini, aliansi internasional gitu kalau nggak salah ya, SP apa gitu. Coba komen ya anak IP yang masih ingat, yang nonton video ini yang masih ingat, SPT ya apa gitulah, gue lupa nama aliansinya, pokoknya internasional. Dan dia CF di sini. Jadi yang Sanctum sini sama altar ini punya dia tuh. Nah, untuk event jadwalnya waktu itu pas satu kan agak jauh di sini. Si Mat itu leader gue itu terlalu jauh untuk ngambil pas satu di sini. Nah, dulu di sini ada Ali Inter di daerah Immortal ini, internasional di sini, lumayan juga powernya lebih gede dari IP. Nah, dia ini yang ngambil reward dari pas satu ini. Cuma emang dia baik juga aliansinya. Dia maksudnya nggak bertujuan untuk memperluas ke daerah Koral aliansinya, tapi cukup untuk ngambil reward aja. Karena dia fokusnya nanti di zona 2 dan zona 3. Nah, kendala IP di sini. Oh iya. Jadi waktu itu sempat war sama SPT apa ya, gue lupa.
ya sama aliansi Inter aja gue ngomongnya internasional ini. Masalah ini kan udah diambil sama IP. Nah ternyata dia punya rencana busuk waktu itu buat ngambil tahtanya nih di sini Sangtum. Nah, anak IP nggak terima dong. Nah akhirnya terjadilah war di sini, bakar-bakar flag di sini. Nah setelah sehari itu war gitu, si Emat itu beberapa hari kemudian gawan lain tiba-tiba di grup juga nggak ngebales. Kurang lebih 5 hari atau 6 hari akhirnya dia coba untuk on. Setelah on itu dia ngalihin leadernya ke gue, dan dia itu keluar dari IP dan gabung sama aliansi RTC di sini. Nah ini RTC juga masih ingat ya, ini cuma gue lupa di sini apa. RTC ini aliansi Korea. Nah dia ini udah tuh, meskipun kita berhasil tuh warnya tuh sama SPJ, akhirnya damai sementara. Nah setelah tadi pas 1 udah jebol kan, jadwal berikutnya kan pas 2 nih buat masuk ke zona 2. Nah jadi intinya itu ada 2 di sini permasalahannya. Yang pertama tuh SPJ ini ngalangin IP untuk masuk ke zona 2. Nah sedangkan RTC ini, aliansi Korea ini, flagnya terus merambat ke oke lah ya, ke sini mungkin dapatnya dia lah ya, boleh lah ya, karena dia kan powernya itu termasuk tingkat 1-2 kekuatan dia itu. Tahu-tahu udah nyampe sini aja, dikirain gue ke sini itu udahlah mungkin mau ngambil ini aja cukup lah, ini mah harusnya kan dia ngasih ke SPJ kalau enggak ke IP. Ternyata dia tetap naik ke sini. Tadi gue sempat war sama SPJ, tapi kayaknya SPJ ini pintar si leadernya, dia mungkin nggak mau, maksudnya nggak mau terus lanjut war. Mungkin ini juga pas 2 juga bakal dikasihin gitu ya ke RTC. Nah kalau gue kan enggak, gue punya rencana itu ya war aja, emang target kita ke pas 2 ini. Nah akhirnya karena kita kurang kurang kekuatan, kita ambillah kita minta tolong nih kalian yang di sini nih, yang di daerah tadi itu yang di Mortal, aliansi internasional. Nah ngebantuin tuh ke kita tuh. Cuma dari war sehari 2 hari mereka nggak kuat tuh, mungkin mereka mikir ya, ini juga bukan wilayah dia gitu. Dan dia juga kayaknya nyimpen reso buat war mending dia war di LT kan, kalau stempel kan, dibanding dia di wilayah zona 1 yang kemungkinannya ya udah untuk apa gitu. Akhirnya kita tetap lanjut war, tapi mereka RTC ini mikir kali ya, daripada dia war terus hancurin flag butuh waktu yang lama, sedangkan pas 2 udah mau kebuka. Jadi dia mungkin ngefokus ke sini, dan caranya dia mikir gimana caranya ngancurin IP, karena sempat negosiasi dia minta IP dia yang megang. Ya gua nggak terima lah, lebih baik kita war. Pas besoknya gitu dia bikin CF di sini nih, gue inget banget pas tahun baru apa itu ya, bikin CF di sini nempel banget sama CF-nya IP. Akhirnya tuh war besar-besaran tuh kita. Intinya kita itu bertahan lah di CF itu, di rally berapa kali kita tetap bertahan. Cuma karena member udah nggak kuat, akhirnya pada keluar dari IP, malah ada yang gabung ke RTC, ada yang gabung ke aliansi Inter yang ini. Ya udah akhirnya ujung-ujungnya hancur sudah. Nah setelah hancur sehari itu kita ngobrol lah di Discord. Di Discord ngobrol kalau punya rencana kita bikin akun baru, ngejumper gitu. Ntar tujuan KD-nya ditentuin aja dari kapan kita siap udah beres jumpernya, ya udah kita langsung ke kerajaan baru tersebut. Dan kebetulan inilah akun jumper setelah kejadian itu ini, Ted Bandi, yang intinya setelah jumper itu tujuan kita ke 1664. Kita itu bakal cerita ya setelah ini kelar nih. Gue percepat aja. Jadi pas itu perebutan lah yang namanya LT, kan tuh member pada pindah tuh. Nah
R4 gua, member gua juga ada juga yang ke RTS. Parah itu. Siapa itu? Coba komen orangnya yang pindah ke RTS siapa itu? Demi GC. Ya, gua masih orangnya apa ya? Enggak egois lah dalam hal itu. Maksudnya ya malah bagus gitu. Biar power R4 gua atau member-member gua kan cepet up ya, cepet naik lah gitu. Tapi kalau buat pribadi gua lebih baik ke Rusia. Meskipun GC-nya kurang, tapi gua kan gua nggak ikhlas lah IP dihancurin sama RTC ini. Nah, saatnya perebutan ini, gua nggak tahu di awalnya yang ngambil reward ini siapa ya, apa Korea apa Rusia yang awal nempatin LT-nya, gue lupa. Udah gitu APK 1 lah, itu udah APK 1. Nah, member-member RTC ini pada pindah tuh ke kerajaan yang nantinya lawan 16-17. Jadi untuk KPK 1 16-17 ini cuma Rusia aja, dan intinya ya ke kandang lah 16-17. Itulah ceritanya. Begitu. Dulu Rusia itu di bawah nih, di sini gue masih ingat banget dulu itu leadernya namanya Archie. Ini masih Rusia nggak ya megang nih? Gue nggak tahu sih, dari namanya sih Rusia ini, cuma kok membernya tinggal 1. Begitu kejadiannya. Oke, jadi sejarah di 16-17 IP cukup segitu aja, nggak begitu lama kok. Jadi dari akun gua yang ini cuma sebentar aja. Dan ini kenapa namanya taktiktuk. Jadi waktu itu asal kepikiran aja, dan gue tuh hubungannya sama lagu anak-anak itu. Kan taktik tuk suara kaki kuda gitu. Dan unik aja buat gue. Jadi taktik tuh kayak kata pengulangan tapi yang berbeda gitu. Itu. Ya udah, kita lanjut ke akun yang sejarahnya di 1664 gitu. Mungkin yang di 1664 ini panjang sih ceritanya. Tapi gue sih pengennya ini video 20 menit aja sih diupload ya, karena gila upload ke YouTube itu butuh durasi yang lama banget. Nah, ini akun yang ada di 1664. Ini juga akun jumper yang tadi gue cerita itu, sama anak-anak IP yang dulu di 1617. Itu langsung jumpernya ke 1664. Ya, oke, kita cek lagi saksi bisunya, si wanita komandan yang paling cantik di antara yang lain dan paling tua. Nah, tuh, inilah saksi bisunya. Tanggal 3 ini akun dibuat. Berarti benar kan? Pas IP hancur di tahun baru itu, kita kompromi di grup, mungkin tanggal 1 tanggal 2 nya buat bikin akun. Akhirnya fix tanggal 3 itu anak-anak bikin akun. Cuma gue lupa tuh waktu di 1664 nya itu kita tanggal berapa, gue lupa. Sebenarnya sih gampang kalau dihitung secara ini ya, cara dari berjalan waktunya kerajaan di 1664. Ini gue nggak tahu udah berapa. Yang pasti sih mau 3 tahun ini kerajaan. Tuh 1051 kerajaan. 151 kerajaan. 151 hari server ini 1664 berjalan. Kita langsung aja. Ini kopi gue yang ketiga ini. Biasanya gue sehari itu kopi 2 kali. Bahkan sekali doang gitu. Ini gara-gara nyeting ini harusnya dari sore gue bilang. Cuma mudah-mudahan ini sekarang hasilnya memuaskan. Dulu itu kita mendarat, akun jumper kita itu di sebelah kanan, ya kanan bawah, dekat pas 1 atasnya ini nih di sini.
Nah, dulu untuk yang ngatur wilayah ini kan R4 dulu di IP di 1617 kan yang punya pengalaman di kerajaan lain juga. Karena berhubung dulu IP yang di 1617 itu wilayah yang ditentuin sama leadernya si Mat itu, jadi dia ngatur dari awal. Nah, kalau sekarang kan gue tipikal yang lebih dikompromi lagi lah, terutama buat R4 Venom, Rascal, Bloodigin, terus Alcadal yang dulu ngatur wilayah itu dia bagus lah naruhnya di sini. Jadi di sini itu untuk rewardnya kayak altar dapat 2 kan, Sanctum 2, pas satunya ada 2, pas 2-nya juga deket. Nah, untuk wilayah di sini apa ini namanya Atlantis, kekuatan kita itu ketahuan lah beberapa hari itu aliansi itu kan ketahuan tuh ada listnya gitu ya, list aliansi di kerajaan ini powernya. Kita itu termasuknya 5 besar, kadang peringkat 5, 6 gitu. Nah, di sini ada salah satunya nih aliansi namanya Ani. Dulu leadernya namanya Baga. Gue lupa dia orang mana ya, orang Rusia apa orang Turki gitu. Gue nggak tahu deh, pasti dia orang bule. Kali internasional gitu. Nah, si Baga itu awalnya kita komunikasi lah ya. Salah satunya ya gue lah sebagai leader komunikasi, yang 4 juga komunikasi untuk pembagian wilayah. Awalnya deal tuh ya. Jadi lu bagian bawah aja, Baga, gue bagian atasnya gitu. Dan tujuannya sama, kita ke zona 2 dan tujuan kita emang buat KVK, bukan buat Wardi KD sendiri gitu. Pas event altar ini flagnya si An ini malah ngerambat mau ke zona 2 punya IP. Nah, di sini terjadilah war nih. Awalnya sih ada miskomunikasi gitulah, kayak farming di begal kayak gitu. Cuma jadi ngerambat kemana-mana gitu. Sampai gue waktu itu kalau nggak salah war itu dari siang apa sore sampai malam, ketemulah subuh. Nah, subuh kan karena gue belum tidur tuh ya. Gue tengok lagi nih akun, lama-lama flagnya si Ani ini sampai hampir mau deket CF-nya IP. Otomatis gue langsung, ya ampun, gue masa terulang lagi sih kejadian 16-17 ngeliat LNC gue kebakar gitu, nungguin sampai lama-lama dengan durasi yang hilang hancur lah. Gue di situ sekilas punya pemikiran, wah lebih baik gue bubarin aja nih aliansi ya. Itu gue tambah kompromi sama R4 dan member, karena kan itu subuh ya, kondisi subuh yang ibaratnya gue dari sore udah capek, gue udah mumet, udahlah gue bubarin aja. Nah, terus subuh itu kan mungkin ada yang on juga ya, ada yang on, mungkin yang tadi malam udah tidur kebangun sholat subuh, itu chat di grup, kayak heboh lah di grup, sama maksudnya baik yang Om Tak kenapa dibubarin. Ya gue sih waktu itu sempat minta maaf kan, dan sekali lagi gue minta maaf ya, gue harus ngebubarin IP di 1664 karena gue emang dari diri pribadi gue nggak mau ngelihat aliansi gue kebakar gitu lah, lebih baik gue musnahin aja lah. Nah, di sini ada aliansi dipimpin oleh Adrian. Kalau Adrian itu yang dulunya di 1617 itu punya aliansi Indo juga, namanya Garuda apa gue lupa. Nah, kebetulan emang dari awal di sini ada aliansi juga Indo, Adrian juga yang megang, sama R4 gue Venom. Akhirnya gue pindah ke sini lah, pindah ke aliansi ini. Nah, kan di atas juga ini ada aliansi internasional juga nih, yang dulu juga sempat ngebantu IP sih buat ngelawan si Baga itu, cuma karena emang dia nggak kuat akhirnya dia nyerah juga. Baik sih dia nih leadernya. Coba komen yang masih ingat ini aliansinya apa, terus leadernya siapa namanya, gue lupa. Nah, member gue ada yang ke situ juga. Nah, kalau gue tetap stay di sini untuk ngambil pas 2 ini, karena gue nanti kan pasti kan ketemu Ani juga di sini bakal wah. Nah, selang waktu gue dapat kabar atau gue lupa waktu itu, jadi ada aliansi Indo juga sebenarnya dari awal di sini.
Cuma aliansi Indonya gue cuma kenalnya sama leadernya aja waktu itu. Dia juga sempat ngebantuin waktu war juga sama Ani IP. Dulu namanya ini IG-nya leadernya Kakek Sugiono. Tapi lama kelamaan gue si Bro Kakek ini, gue manggilnya Bro Kakek, kok jadi R4, terus leadernya namanya Rambo. Nah, gue sempat nanya tuh ke dia tuh, Bro Kakek itu Rambo itu punya lu juga? Soalnya akunnya powernya lumayan juga kata gue kan. Waktu itu pertama kali gue liat itu udah 40 eman apa mau sampai 50 udah mau T5 lah gitu. Udah kayak gitu gue tanya sama dia, dia jawabnya gini, bukan itu cewek om. Gue kaget tuh, cewek kata gue. Iya orang Indo kata. Masa kata gue. Nah, kok baru kok waktu dulu kok nggak ada? Masa bukan waktu dulu ya, waktu kejadian IP kok dia nggak ada? Iya dia masih belum paham game ini. Jadi sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, kalau nggak salah udah mau detik-detik zona ngambil pas 2 itu, gue baru ngeliat tuh aliansi si Bro Kakek ini, gue lupa apa ya namanya. Komen lagi ya, dulu aliansi pertama kali si Bro Kakek ini namanya apa. Akhirnya Rambo itu cewek. Akhirnya gue komunikasi tuh sama dia di grup WA tuh. Apa gue chat game secara pribadi apa kayak gue chat Japri di in game gitu deh sama dia. Ternyata dia cewek, beneran cewek. Gue sih manggil dia Bu L. Dia itu asli orang Indo, tinggal di asal Sulawesi, tinggalnya di Singapura. Jadi keluarganya di sana, suami sama anaknya tinggal di Singapura. Dan kebetulan dulu kan corona tuh, jadi dia benar-benar nggak sibuk kerja, fokus sama game ini. Karena kan dulu kan stay home ya, jadinya nyari kesibukan gitu kali ya di rumah. Nah, gue tanya tuh sama dia, sempet ngobrol tuh awal perkenalan. Ternyata dulunya itu dia member IP di 1664 ini. Tapi waktu awal-awal itu mungkin semingguan gitu ya, dia powernya masih 300.000, 400.000. Sedangkan kan IP itu rata-rata minimal kan 1M dalam waktu seminggu itu kan, minimal 1M. Nah karena dia itu belum mengerti, dan kebetulan ternyata jalan si Bro Kakek ini ada saudaranya si ibu itu. Akhirnya diajarin tuh dengan cepat tuh, diajarin. Dan intinya gue tanya sama ibu, oh gitu bu ya, maksudnya iya ya om, waktu awal-awal gue belum ngerti, aku belum ngerti gitu-gitu. Akhirnya setelah dia ngerti, ternyata ini game benar-benar harus ngeluarin budget kata. Dan dia di situ dia pengen Indonesia jangan mau kalah, karena dia juga ternyata awalnya memperhatiin masalah si Baga itu. Jadi karena dia emang orang berduit, jadi dia langsung top up lah, gesek GC lagi gitu. Udah gitu member gua ada yang pindah ke sini juga, member IP ada yang pindah ke situ. Terus namanya kan 64 FM. Nah dia ngambil zona 2 di sini, ngambil Siren di sini. Gue sempat gabung juga, jadi kadang gue gabung ke FM, kadang gue balik lagi ke aliansinya si Adrian itu, Garuda bareng Venom. Nah di sini ternyata kecium lah si Baga itu iseng-iseng berhadiah dia. Jadi ada aliansi sebelah sini kalau nggak salah, sebelah kiri bawah, masuk juga ke zona 2. Nah si Baga itu join lah ke aliansi itu, terus member Ani juga join. Ternyata dia itu ibu ini kecium nih di kerajaan ini, Bu El ini kecium power sebenarnya, karena Baga juga powernya kan gede juga tuh. Jadi mungkin dia kayak minta bantuan sama Ani yang aliansi sebelah sini. Terjadilah war di sini nih, di Siren sini, singkat gue sih gitu. Nah mungkin si Baga itu pemikirannya dia harus motong FM di sini supaya di sini ini di zona 3 ini FM gak masuk gitu kali ya. Karena kan Ani mah
untuk arah dari sini kan dia mana-mana aja, udah pasti dia mudah lah untuk ke pas 3 zona 3 ini gitu. Tapi alhamdulillahnya kita menang nih FM ini. Ibu itu sempat power di sini itu 60 M apa 70 M lah gitu. Akhirnya udahlah, kita percepat aja ya. Masuklah ibu ke sini. 64 FM masuk. Udah gitu Ani masuk. Terus dari bawah ini ada namanya aliansi apa juga lupa. Singkat gue sih Pace. Nah, terus yang Ali Inter yang di sini yang dulu gue yang tadi gue bilang leadernya baik juga masuk. Dan ibu untuk masalah LT ini negosiasi sama Ali ini sih nggak masalah gitu kan, kayaknya dia juga nyadar gitu, ibu kan kekuatannya udah tinggi lah ya. Nah cuma Ani tahu sendiri, Ani nggak bakal dengan semudah itu gitu dikasihin LT ini. Jadi kita war di sini nih, war. Cuma dia netral, kalau dia netral udah kita war di sini. Dan ujung-ujungnya FM lah yang awal pertama kali megang. Udah gitu damailah si Bagai ini, mungkin minta komunikasi sama ibu, minta damai kali ya. Ibu juga ya udah kan tujuan kita kan KPK 1. Nah member Ani sama yang aliansi internasional ini banyak yang migrasi tuh sebelum hari H KPK 1, dan si Pace juga migrasi kayaknya membernya ya. Nah si Ani ini banyak yang membernya ke 1660, sedangkan 1660 itu di KVK pasti bakal ketemu sama 1664, kan deketan tuh ya, satu wilayah gitu ya dulu itu. Satu wilayah itu ada 8 ya kalau nggak salah, 8 kerajaan. Nah aliansi Pace akhirnya ibu negosiasi nih sama leader Pace, karena dia juga mau migrasi. Ibu minta kalau Pace diserahin ke dia, dan ya untungnya dia mau gitu. Setelah dikasih ke ibu, akhirnya ibu ngomong ke gue tuh, Om Tak mau nggak megang Pace ini jadi IP? Ya kalau gue sih mau aja lah ya. Ya ibaratnya gue kan dulu kan pernah ada kesalahan lah kasarnya, IP gue bubarin, masa ini ada kesempatan buat berdiriin lagi IP gitu. Ya udah kata gue, sedangkan aliansinya juga ini risetnya bagus. Akhirnya anak IP yang dulunya R4 kesini juga, bikin ngebantuin gue lah ngembangin ini buat nanti di KPK 1. Cuma R4 sebagian ya, member gue IP sebagian ya masih di 64 FM. Ya paham lah ya kalian ya. Karena ibu kan tiap harinya GC terus, sedangkan IP Maya cuma ya ada salah satu R4 yang setia sama gue sih, Venom. Sebenarnya semua juga setia, cuma ya Venom itu yang mungkin dia lebih apa ya, mungkin anak-anak juga kan paham ya, Om Tak juga ada Venom gitu kan di IP, jadi pembagiannya enak lah ya. Tapi Venom selalu lah, di situ ada taktik tuh, di situ ada Venom. Udah kita lanjut ke KPK 1. Nah KPK 1 itu kita warnya itu ada di zona 5. Di pas 4 kita rebut, bukan kita rebut sih, emang udah pasti kita ambil. War sama 2KD tuh awalnya, 2KD sampai ke pas 5 6 ya. Di pas 5 masih 2KD, tapi pas di pas 6 zona 6 itu jadi 3KD tuh. Kenapa bisa 3KD? Gue juga gak ngerti di situ. Ternyata si Bagai ini kayak apa sih ya, provokator gitu. Jadi mau ngejelekin 1664 di mata kerajaan-kerajaan yang lain. Salah satunya 1660 tuh. Karena kan di situ banyak anggota Ani yang migrasi ke sana. Nah udah gitu si Bagai ini nggak bantuin waktu pas di zona 6 itu. Jadi kita lawan, bayangin. Jadi intinya dulu war di zona 6 itu IP sama FM doang. Sedangkan yang T5 waktu itu bisa kehitung sama jari.
kok kita bisa-bisa di situ. Karena saking nggak kuatnya, udahlah kata ibu, udah kita balik ke KD aja, lebih baik kita hancurin lah si Ani, musnahkan Ani kata ibu. Udah akhirnya suruh pulang tuh, disuruh ibu suruh pulang ke kerajaan, ke KD. Nah, chef Ani di sini dibantai sama ibu, member Ani yang masih di sini dibantai lagi, kayak member yang di LK juga dibantai juga sama ibu, dibakar-bakarin semuanya. Sampai ujung-ujungnya ibu itu bikin FM di sini, CF lagi. Bukan CF dong namanya, apa ya? Gue lupa. Sama kayak CF itu apa sih? Ya pokoknya CF lah, FM di sini. Karena kan Ani masih di sini, CF pertamanya. Terus membernya juga di sini bakar-bakarin nama ibu. Kok ibu menggila dah waktu itu. Kok dia benci banget sama Baga. Ya gue juga benci sih. Cuma karena gue gak ada kekuatan aja. Nah, selang waktu akhirnya kelar KPK 1, kita fokus ke KPK 2. Nah, KPK 2 dulu konsilnya itu suruhnya apa, ngebuka open migrasi gitu. Nah, ini ada tuh dari kerajaan atas lah, kerajaan tua, namanya Pancasila. Lu komunikasi lah sama ibu, sama konsil gitu kan. Jadi persetujuan lah di ACC sama ibu, ya udah nggak apa-apa. Pancasila datang ke sini dengan anggota keseluruhan dari sana, yang enggak keseluruhan sih, mungkin 80%. Dan ibu juga ngasih satu ahli buat mereka, jadi biar risetnya juga bagus. Untuk awal sih udah kita sempat ngobrol di DC, di WA kayak gitulah. Untuk tujuan KPK 2, alhamdulillah KPK 2 lancar. Jigurat kita dapat, tapi gue lupa tuh apa PL apa FM yang dapat. Nah kan video kemarin gue sempat ngomong ya, gue dingin pencapaian itu baru ngerasain LT, belum Jigurat ya, karena di setiap kerajaan kalau kita pengen dapat Jigurat itu pasti kan pilihan. Jadi yang di KPK-nya itu aktif, saling ngebantu, itu kan bakal dapat reward juga, sesuai lah ya. Kerja keras sama hasil jadi sesuai. Kebetulan gue dulu akun gue itu kan, bukannya gue nggak mau ikut war, cuma kan kekuatan FM sama PL ini lebih besar dibanding IP. Jadi yang banyak baku hantamnya itu ya dua aliansi ini. Kalau IP kan cuma support aja. Tapi member IP juga ada yang mati-matian juga, ya pasti dapat reward lah, dikasih sama ibu. Jadi begitu. Nah setelah KPK 2 kelar, terjadilah konflik. Nah di situ gue kurang paham konfliknya apa, tapi yang setahu gue aja nih, mohon maaf aja nih kalau ada salah kata. Ada pembenahan masalah wilayah itu miskom. Terus masalah kayak gubernur terhebat juga miskom. Terus ada ngadu domba ibu juga, gua nggak paham deh, Bu El ini diadu domba kenapa. Dan ujung-ujungnya ibu nggak betah di 1664, dan akhirnya dia migrasi ke 1945. Di FM itu kan ibu, R4 nya saudaranya ibu, membernya juga, pergilah migrasi ke sana. Sedangkan IP gue juga sempat ikut akun yang satunya, yang nanti jadiin konten akun gue satunya tuh. Gue ikut ke 1945, cuma waktu itu gue sempat komunikasi salah satu R4 gue sama PL bahwa IP apa ya, intinya nggak boleh ada di zona 2 ya, karena kan FM ini akhirnya diambil alih sama R4 PL ya. Jangan lupa dengerin Box to Box Football Podcast. Apa gimana gue lupa, dan intinya sih IP itu bolehnya ada di zona 2 kalau nggak zona 1. Maka seiringan waktu IP hilang. Apa kebakar IP gue lupa itu. Pokoknya segitu aja ceritanya yang ingat gue itu. Ya tapi akun-akun gue ini yang banyak ini kenapa masih di 664 ya,
Karena kan dulunya emang gue mikirnya gini, itulah kerajaan terakhir gue lah 1664 itu, dan gue nggak bakal bikin akun. Gila bro, bikin akun itu butuh waktu, capek, terus kayak percuma aja. Ini kayak gini, akun-akun ini kan akun-akun sampah, meskipun sampah tapi berpenghasil di 1664. Ya jadi gitu untuk video di channel TakTikTok yang ketiga. Mudah-mudahan ini cerita gue mengasihkan, pengalaman gue. Gue juga terima kasih yang buat dua video gue yang udah nonton, yang udah nge-like, yang udah komen. Mudah-mudahan video yang ketiga gue makin banyak juga yang nonton, banyak yang nge-like juga, dan tolong untuk di-share ya video gue. Semakin kalian nge-share, semakin insya Allah semakin banyak yang nonton, dan itu ngebantu channel TakTikTok ya kan. Oke gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.